Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwalaji asarsulhu bil huda wa dinil haq liyajruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi penuh semangat, dalam kondisi iman yang sedang meningkat karena ingin menyempurnakan amal-amal di bulan Ramadan, di mana kita sudah semakin di penghujung Ramadan dan Ramadan perlahan meninggalkan kita semua. Oke teman-teman, hari ini dengan Teh Nita di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi generasi yang baik ya, kita membangun generasi robbani dan bagaimana kita menjadi para pemuda dengan 10 muwasafat ya. 10 muwasafat ini apa Teh? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Khalifah kita yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini menandakan bahwa kita nggak bisa dong membandingkan masa remaja Nita dengan masa remaja teman-teman, karena kita memiliki zaman yang berbeda. Zaman Nita belum ada internet, belum ada gadget ya. Adapun internet tentu akan sangat sulit untuk mengakses ya. Saat itu hiburan kami hanya televisi ataupun radio. Nah, zaman teman-teman yang mungkin sebagian besar remaja zaman sekarang itu kelahiran di atas tahun 2000-an, kita kenal juga dengan generasi Z ya. Tentu memiliki tantangan yang sangat luar biasa dalam menjalankan masa mudanya ya. Salah satunya adalah tantangan bagaimana media massa, kemudian new media seperti sosial media dan lain-lain, serta arus informasi dari internet yang sangat deras gitu, yang bahkan kadang kalau tanpa filter kita akan menemukan banyak sisi gelap dari media itu sendiri gitu. Nah, disinilah harapannya teman-teman gitu, dengan berbagai arus informasi yang hadir gitu dan internet yang mungkin membuat kita sebenarnya bisa belajar tanpa batas gitu, kita bisa memiliki kemampuan digital literasi maupun digital media yang baik gitu, sehingga kehadiran teknologi yang sangat luar biasa ini yang seperti dua sisi uang logam ya. Ada sisi yang sangat baik di mana dia secara positif juga membuat kita bisa belajar banyak, ada sisi negatif juga yang menyertainya, di mana salah satunya adalah narkotika melalui mata, itu kita kenal dengan istilah pornografi, itu juga banyak terjadi. Nah, gimana dong Teh supaya kita bisa membentengi diri kita bisa memiliki filter dan kita bisa menjadi salah satu generasi terbaik untuk kemudian membangun peradaban yang sangat luar biasa gitu, dan kita merubah wajah Islam menjadi lebih baik, kita bisa menjadikan negara kita kelak gitu ya, sebagai kita generasi muda juga menjadi negara yang jauh lebih baik bagi lulusan Ramadan dengan karakter dan pribadi yang lebih baik. Nah, ada beberapa tips di dalamnya tentang karakter muslim yang tentunya adalah sifat seorang muslim yang selurus dengan Al-Quran dan hadis. Ada sekitar 10 profil atau ciri khas yang harus lekat pada diri kita sebagai pribadi muslim. Yang pertama adalah salimul akidah, good faith ya, akidah yang bersifat bersih. Salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sesuai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta alam. Di surat 6 ayat 162. Kemudian yang kedua adalah shahihul ibadah. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang sangat penting. Dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dalam ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan harus menuju kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan maupun pengurangan. Ya, artinya kita harus banyak belajar ya gitu, untuk kemudian menjalankan ibadah kita dengan baik dan betul gitu ya, baik dan benar. Kayak apakah itu khusyuk dalam sholat gitu, kemudian kita tahu bagaimana hukumnya puasa, kemudian bagaimana bacaan sholat kita, maupun apakah sudah tepat tilawah Quran kita gitu ya, insyaallah gitu.
begitu banyak fasilitas saat ini untuk kita belajar, bahkan dari online pun banyak sekali gitu. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa belajar atau tidak bisa melakukan perbaikan dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Dan akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik itu dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Karena dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah qawiyul jism, di mana merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada, itu memiliki kekuatan jasmani gitu. Karena seorang muslim yang kuat jauh lebih dicintai dari seorang muslim yang lemah ya. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Baik itu sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan secara fisik yang baik ya gitu. Apalagi dalam perang di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Kemudian yang kelima adalah mutsaqaful fikri, di mana kita harus memiliki wawasan yang luas. Itu adalah salah satu ciri pribadi muslim yang penting, di mana kita harus mau senantiasa belajar berbagai hal. Kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa lebih baik, tapi kita terus mau belajar. Bagaimana dengan adanya internet ini juga membantu kita memahami banyak hal ya, belajar banyak hal gitu. Kita juga mampu memfilter mana yang baik dan yang buruk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mujahadatun li nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu, merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada fujuruha wa taqwaha, pada kekufuran maupun pada ketakwaan gitu. Dan dengan kita berjuang melawan hawa nafsu gitu, kita berharap bahwa kita akan tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah bersabda yang artinya tidak beragama seorang dari kamu sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang ketujuh adalah harisun ala waqtihi, atau pandai menjaga waktu, time management ya. Karena seringkali kita terlena ya, dan waktu itu ibaratkan pedang, jika dia tidak membelamu dia akan justru menebasmu gitu. Jadi mudah-mudahan pasca Ramadan atau mulai Ramadan ini kita terus memperbaiki time management kita ya. Kita terus menjadi pribadi-pribadi yang memanfaatkan setiap detik dalam kehidupannya dengan perbuatan kebaikan dan amal soleh. Yang ke-8 adalah mudazzamun fi syu'unihi, well organized ya, dimana kita teratur dalam setiap urusan. Mungkin kita punya janji, kita punya agenda, sehingga kita tetap teratur, tertib seperti yang ditekankan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah itu. Jika kita sudah selesai dari satu urusan, maka kita mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh untuk urusan yang lain. Yang ke-9 adalah qadirun ala kasbi, independent, di mana kita diharapkan memiliki kemampuan usaha sendiri maupun mandiri. Dan di sini tidak sedikit ya anak muda yang sudah mandiri bahkan secara finansial, anak-anak muda yang sangat kreatif dan inovatif, dan dengan apa yang didapatkannya kemudian melakukan proyek-proyek kebaikan yang sangat luar biasa. Dan semoga Teteh dan juga teman-teman adalah bagian dari para pemuda tersebut. Dan yang terakhir adalah nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu slogan kita ya. Kita bermanfaat bagi orang lain, kita menebar manfaat bagi sesama, di mana kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan, tentang apa yang kita bisa berikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Qudsi dari Jabir. Nah, insya Allah teman-teman, itu adalah 10 muwasafat, 10 karakter ya, yang mudah-mudahan ketika kita menjalankannya dengan baik, kita terus melakukan proses-proses perbaikan diri gitu, kita akan menjalani jejak menuju generasi robani, menuju generasi yang kelak akan menjadi salah satu bagian dari kebangkitan Islam, akan menjadi generasi yang membawa perubahan bagi peradaban manusia. Insyaallah itu mungkin yang bisa Tanita sampaikan. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala kehilapan, segala kekurangan datangnya dari Tanita pribadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.